Kejamnya suamiku menceraikan aku setelah 3 hari aku melahirkan, gara-gara aku tidak mau memberinya jatah nafkah batin. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Bagaimana rasanya jika kebahagiaan pasca melahirkan seketika berubah menjadi jurang kepedihan? 3 hari berlalu sejak tubuhku terkoyak di meja operasi. 3 hari sejak aku terbaring dengan lemah, mencoba beradaptasi dengan peran ibu. Setiap gerakan terasa seperti sayatan. Namun tatapan pada bayi mungil di sisi ranjang menjadi satu-satunya penawar. Dialah malaikat kecilku, buah cinta yang dulu terasa begitu dalam. Namun di tengah lemahnya tubuhku dan hangatnya dekapannya, permintaan tidak terduga menghantam bagaikan badai. Penolakanku atas kebutuhan batin yang belum mampu aku penuhi pasca operasi justru berujung pada kepergiannya dan kata cerai yang merobek harapanku. Inilah kisahku tentang seorang ibu yang harus menghadapi kenyataan pahit perceraian di saat seharusnya aku menikmati indahnya menjadi seorang ibu. Dengan tubuh yang masih ringkih dan hati yang terluka. Malam itu, aku duduk bersandar di ranjang dengan susah payah, mencoba menyusui meski payudaraku terasa nyeri dan penuh. Peluh dingin membasahi pelipisku. Tetapi senyuman kecil mengembang di wajahku saat memandang si kecil. Di tengah rasa sakit dan kelelahan yang tidak terlukiskan, aku merasa sedikit tenang, setidaknya saat itu. Lalu pintu kamar terbuka perlahan. Aku mendongak, berharap yang masuk adalah suamiku, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi sandaranku saat ini. Harapanku terwujud. Tetapi entah kenapa begitu tatapan kami bertemu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat tubuhku seketika kaku. Tatapan itu asing, dingin, tajam, bukan tatapan cemas, bukan tatapan lelah seorang ayah yang baru saja begadang menjaga istrinya dan anaknya, melainkan tatapan penuh gairah. Sayang, suaranya rendah, hampir berbisik namun berat di telinga. Aku tersentak pelan. "Kamu kenapa lihat aku kayak begitu, Mas?" Tanyaku nyaris tak bersuara. Dia mendekat, duduk di pinggir ranjang. Tangan kanannya terulur menyentuh pahaku yang tertutup selimut, lalu bergeser ke perutku, tepat di atas jahitan operasi yang masih perih. Aku menegang, refleks menarik tubuh menjauh sambil meringis. "Aku sakit," kataku dengan lirih. "Baru juga 3 hari, Mas. Aku belum bisa bergerak bebas. Apalagi..." Ia hanya terkekeh kecil. Senyumnya melebar sinis. "Kamu itu lebay, Aisyah," ucapnya enteng. Tetapi kata-katanya tajam menusuk jantungku. "Kamu kan lahiran sesar, bukan normal. Jadi ya nggak apa-apa dong, nggak ada yang rusak kan?" Aku terdiam, nafasku tercekat. Kata-kata itu menyayat lebih dalam dari pisau operasi manapun. "Apa?" Tanyaku gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. "Ya kamu nggak ngelahirin dari bawah, jadi seharusnya bisa dong buat aku. Masa aku harus nahan terus sih?" Suaranya meninggi, matanya gelap menatapku. "Udah lama banget, Aisyah. Kamu pikir aku nggak butuh apa-apa? Aku juga pengen tahu. Ngerti nggak sih kamu?" Mataku mulai berkaca-kaca, bibirku bergetar. "Mas, aku kan habis operasi. Aku bahkan belum bisa jalan tanpa nahan perutku, Mas. Jahitannya masih basah,
Masih terasa sakit. Aku bahkan belum pulih secara fisik maupun mental. Kamu pikir aku ini apa? Dia menghela nafas kasar, berdiri dan berbalik badan seolah kesal. Tiap hari ngurus bayi, tiap malam menangis. Setiap kali aku ajak ngobrol, mukamu kayak mayat hidup. Aku juga manusia, Aisyah. Aku juga punya kebutuhan, katanya dengan suara meninggi, membanting pintu lemari dengan keras. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Bayi kami terbangun dan mulai menangis lirih. Aku berusaha bangkit untuk menggendongnya, tetapi rasa sakit menusuk membuat tubuhku limbung. Aku meringis menahan nafas sementara air mataku terus mengalir. Dalam hatiku aku bertanya, inikah harga menjadi seorang ibu? Inikah wajah dari cinta yang selama ini aku bela dan perjuangkan? Aku menoleh menatap suamiku dengan luka yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat dalam. Mas, aku ini istrimu, bukan boneka, Mas. Aku baru saja mempertaruhkan nyawaku buat anak kita. Kenapa kamu gak bisa mengerti itu? Dia menatapku datar lalu berjalan keluar kamar tanpa satupun kata. Saat pintu tertutup, aku hanya bisa terisak sendirian dengan luka di tubuh yang belum sembuh dan luka di hati yang baru saja tercabik untuk pertama kalinya. Dan aku sadar malam itu, luka fisik mungkin bisa sembuh dengan waktu. Tetapi luka batin yang ditorehkan oleh orang yang kita percaya bisa jadi tak pernah benar-benar sembuh. Malam itu udara terasa dingin dari hari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena suasana di dalam kamar ini. Kamar yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, berubah menjadi ruang interogasi tanpa ampun. Tubuhku masih belum pulih. Luka di perutku masih terasa nyeri setiap kali aku mencoba bergerak sedikit lebih cepat dari biasanya. Tetapi malam itu, dia kembali datang dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Mata yang tidak bisa lagi mengenalku sebagai istrinya, sebagai ibu dari anaknya, tetapi hanya sebagai objek pelampiasan. Aku sudah capek nahan-nahan terus, Aisyah. Desahnya pelan namun penuh tekanan. Ini rumah tangga, bukan kos-kosan. Aku punya hak. Aku menggeleng panik. Nafasku tersengal. Tanganku memegang perutku, berjaga agar tidak terjadi sesuatu pada lukaku. Mas, aku belum kuat. Demi Allah, Mas, aku belum bisa. Masih sakit. Sakit banget, Mas. Allah, bentaknya sambil menjentikan jarinya ke udara. Seolah kesabarannya telah benar-benar habis. Sakit? Itu aja alasanmu dari kemarin. Kamu itu istri macam apa? Nafkah batin saja kamu gak bisa kasih. Ngapain aku pertahankan kamu? Ucapan itu menghantamku seperti tamparan keras yang tidak terlihat. Aku tercekat. Tubuhku gemetar. Air mataku jatuh satu persatu. Tidak bisa kubendung lagi. Aku bukan menolak karena aku tidak mau, Mas. Tetapi karena aku belum mampu. Tetapi dia tidak mendengar atau mungkin memilih untuk tidak peduli. Tangannya bergetar cepat, menggenggam pergelangan tanganku dengan paksa. Dia menarikku hingga aku terdorong ke sisi ranjang. Aku menjerit. Mas, jangan Mas, sakit. Aku ini suamimu. Kamu wajib taat kepadaku. Apa kamu lupa sama agama? Menolak suami itu dosa, Aisyah. Suaranya meninggi, kasar dan menggema di dinding kamar. Kamu durhaka. Durhaka kamu sama suami. Aku durhaka karena melindungi diriku sendiri. Karena aku belum sembuh, Mas. Karena aku masih berdarah. Omong kosong. Semua perempuan itu juga begitu. Tapi mereka tetap bisa menjalani kewajiban mereka. Jangan manja kamu, Aisyah. Bentaknya lagi. Dia mencoba membalikkan tubuhku dengan paksa.
Dan saat itu juga aku terasa darahku mendidih. Sakit, ketakutan, marah, semuanya bercampur menjadi satu dalam dadaku. Dalam satu tarikan nafas yang meledak dari tenggorokanku, aku tendang tubuhnya sekuat tenaga hingga dia terdorong mundur. "Jangan sentuh aku!" teriakku histeris. Suara tangisku pecah bersamaan dengan jeritanku. Dia terdiam sesaat, mungkin karena terkejut, tetapi kemudian tatapan itu berubah, gelap, penuh amarah. Ia melangkah maju, tetapi aku lebih dulu mundur, merapat ke dinding, memeluk lututku erat-erat sambil terus menangis. "Keluar! Keluar kamu dari kamar ini, Mas! Aku mohon!" Isakku. "Aku ini suamimu, Aisyah. Dengar itu baik-baik. Kamu gak bisa ngusir aku dari kamar ini," katanya seraya menunjuk ke lantai dengan kasar. "Kalau kamu tidak bisa menjadi istri yang patuh, buat apa dulu aku nikahi kamu?" Aku hanya bisa menangis. Tubuhku menggigil, seolah dunia runtuh tepat di atas kepalaku. Dalam benakku, suara-suara beraung tentang cinta, tentang rumah tangga yang dulu kuimpikan, tentang laki-laki yang dulu menggenggam tanganku sambil berjanji akan melindungiku dalam sakit dan sehat. Tetapi malam ini, semua itu terasa seperti lelucon kejam yang sudah lama basi. Malam itu aku merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari jahitan operasi. Aku merasa kehilangan harga diriku, hakku sebagai manusia, dan rasa aman yang seharusnya aku temukan dalam pelukan seorang suami. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya dalam hati, apakah ini pernikahan atau penjara yang tidak kasat mata? Matahari baru saja menyibak tirai langit pagi ketika aku terbangun dari tidur yang tidak pernah benar-benar lelap. Tubuhku masih terkulai lemah terbaring di atas ranjang dengan bekas luka operasi yang masih berdenyut. Di sampingku, bayi kecilku yang masih tertidur dengan pulas, menggenggam selimut mungil dengan tangan kecilnya yang lembut. Aroma susu dan bedak bayi bercampur dalam udara, seharusnya membawa ketenangan. Tetapi pagi itu terasa dingin, bukan karena suhu, tetapi karena firasat yang menusuk dada. Suara langkah berat terdengar dari arah luar kamar. Suara yang tidak asing, tetapi kini terdengar seperti denting waktu yang menuju kehancuran. Pintu kamar terbuka perlahan. Dia berdiri di sana. Laki-laki yang dulu kusebut suami. Wajahnya nampak depresi. Tidak ada senyuman. Tidak ada belas kasihan. Hanya dingin yang memaku seluruh ruangan. Di tangan kirinya sebuah koper besar. Di tangan kanannya secari kertas. "Aku tidak mau membuang waktu," katanya tanpa deleng aling-aling. "Kita cerai. Aku sudah tidak tahan lagi punya istri seperti kamu." Kalimat itu jatuh seperti petir yang membelah langit cerah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mematung, membeku, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut laki-laki yang beberapa waktu lalu mengusap keningku sambil berkata, "Aku bangga kepadamu, sayang. Kamu itu ibu dari anakku." "Apa maksudmu?" Suaraku nyaris tak terdengar. Bibirku gemetar. "Mas, kamu jangan bercanda, Mas. Aku serius." Jawabnya singkat, dingin, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Ia mengangkat kertas di tangan kanannya, lalu menjatuhkannya ke atas meja samping tempat tidur. "Itu surat perceraian kita. Itu surat talak. Sudah kutandatangani." Aku menatap kertas itu dengan pandangan kabur. Tanganku gemetar, nafasku pendek, sesak. Bayi kami yang bahkan belum sempat kuberi nama bergerak pelan di sisi ranjang. Merengek kecil. Aku menoleh padanya lalu kembali menatap laki-laki itu. Bagaimana bisa dia pergi saat semuanya baru saja dimulai? "Mas, anak kita.
Dia bahkan belum punya nama, Mas. Belum punya akta. Belum tahu siapa ayahnya. Suaraku pecah di tengah-tengah kalimat. Air mataku mulai mengalir deras, tetapi dia tidak bergerak. Biar kamu saja yang mengurusnya, ucapnya datar. Aku sudah cukup capek. Aku tidak bahagia, Aisyah. Dan kamu bukan istri yang aku bayangkan. Aku baru saja melahirkan. Baru 3 hari, Mas. Aku masih berdarah, masih sakit. Dan kamu malah pergi. Justru karena itu, katanya. Nadanya mulai meninggi. Setiap hari kamu cuma ngeluh, menangis, menolak aku, nyalahin semua orang kecuali dirimu sendiri. Kamu pikir aku tidak berhak untuk bahagia? Aku juga manusia, Aisyah. Aku menggeleng lemah. Suara tangisku mulai membungkam suaraku sendiri. Aku itu bukan robot, Mas. Aku nggak kuat sendiri. Aku butuh kamu. Sudah terlambat, katanya pendek. Aku sudah ambil keputusan dan aku tidak akan kembali. Dia berbalik, melangkah menuju pintu tanpa menoleh lagi. Tidak satu pun lambaian, tidak satu pun pelukan untuk anak yang baru saja aku lahirkan. Tidak satu pun permintaan maaf. Pintu tertutup perlahan, dan di detik itu dunia seolah runtuh. Aku menatap surat talak di atas meja. Tinta basahnya masih baru, segar seperti luka di dadaku yang baru saja terbuka. Di sebelahku, bayi kecilku menangis. Mungkin dia merasakan apa yang aku rasakan. Ditinggalkan, tidak diinginkan. Aku memeluknya dengan erat. Tubuhku bergetar hebat. Air mataku jatuh ke ubun-ubunnya yang hangat. Maafkan ibu ya, Nak, bisikku pelan. Maafkan ibu karena ibu sudah memilih laki-laki yang salah untuk menjadi ayahmu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tetapi karena ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang seharusnya tetap tinggal. Hari-hari setelah kepergiannya terasa seperti lorong yang panjang tanpa cahaya. Aku terjebak dalam rumah yang dulunya penuh dengan harapan. Kini hanya dipenuhi oleh suara tangis bayi dan suara nafasku yang tersengal menahan sakit. Bekas jahitan di perutku belum juga sembuh, tetapi aku tidak punya waktu untuk merintih. Setiap malam aku terbangun 3 hingga 4 kali aku menyusui, mengganti popok, atau sekedar menenangkan tangis yang menggema di dinding-dinding sepi kamar. Tanganku gemetar setiap kali mengangkat anakku, bukan hanya karena luka fisik, tetapi karena luka hati yang terus merobek sedikit demi sedikit. Tidak ada yang membantuku, tidak ada tangan yang menepuk bahuku dan berkata, "Kamu kuat, Aisyah." Tidak ada pelukan yang menenangkan saat aku menangis diam-diam di tengah malam. Sampai suatu siang, suara klakson motor berhenti di depan rumah kecilku. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri sosok yang membuat seluruh pertahananku runtuh. Ibuku, wajahnya terlihat cemas, letih karena perjalanan jauh dari kampung. Tetapi begitu matanya melihat tubuhku yang kurus, wajahku yang pucat, dan kain panjang yang menutupi bekas luka operasiku, tangisnya langsung pecah. "Ya Allah, anakku!" lirihnya sambil memelukku erat. Aku terisak di pelukannya untuk pertama kalinya. Setelah berminggu-minggu aku menyimpannya semua sendirian. Kami duduk di ruang tengah. Bayi kecilku di pangkuan ibuku, didekap dengan penuh cinta. Ibuku menciumi pipinya berkali-kali. Matanya tak henti basah. "Kenapa dia tega? Kenapa dia tega, Nak?" bisiknya dengan suara tercekat. "Kenapa setega itu dia kepadamu? Padahal kamu baru saja kasih dia anak dari darah dagingnya sendiri."
Aku menunduk, menatap lantai, mencoba menyembunyikan air mata yang kembali mengalir. Tetapi ibu mengangkat wajahku, menatap mataku yang sembab. Kamu tidak salah, Aisyah. Kamu sudah memberikan semuanya, tubuhmu, waktumu, cintamu. Kamu mempertaruhkan nyawamu, tapi justru setelah kamu memberikan semua itu, dia malah pergi meninggalkanmu. Aku menggeleng pelan, mencoba tersenyum walaupun hambar. Mungkin aku memang tidak cukup baik jadi istri, Ibu. Jangan pernah bilang seperti itu, Nak. Suara ibu meninggi, tegas, dan penuh luka. Kamu tahu tidak, kamu itu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Perempuan yang sanggup melahirkan sendirian lalu ditinggalkan begitu saja dan tetap berdiri. Itu bukan perempuan lemah, Aisyah. Itu perempuan yang luar biasa. Aku menangis lagi. Kali ini lebih keras. Pelukan ibu terasa seperti rumah yang telah lama hilang. Tetapi bersamaan dengan itu, luka-luka lama kembali terbuka. Luka yang selama ini aku pendam rapat-rapat. Bu, kenapa hidupku selalu begini ya? Dulu bapak juga ninggalin ibu pas aku kecil. Sekarang aku malah mengalami hal yang sama. Ibu mengelus kepalaku dengan lembut. Air matanya masih menetes. Karena kita perempuan, dan dunia sering lupa bahwa kita juga manusia. Tapi kamu harus janji, Aisyah. Jangan biarkan luka ini mengubah hatimu. Jangan biarkan mereka yang menyakitimu menang. Kamu punya anak sekarang. Kamu punya alasan untuk terus hidup dan bangkit. Aku memeluk ibuku dengan erat. Dan untuk pertama kalinya sejak hari operasi itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Meski tubuhku masih sakit dan hatiku belum sembuh, tetapi ada satu hal yang tidak lagi kuizinkan terjadi. Membiarkan diriku hancur karena pria yang tidak pantas. Dan di dalam pelukan itu, aku tahu luka ini belum sembuh, tetapi aku tidak sendiri lagi. Hari itu seperti hari biasa. Aku sedang menyusui bayiku yang baru berusia 2 minggu. Sambil duduk di kursi kayu dekat jendela, aku menatap kosong keluar. Hujan turun pelan-pelan, membasahi daun-daun yang menggigil di teras. Di dalam rumah, hanya ada suara detak jam dan rengekan kecil dari bayiku. Rasanya hidupku berhenti sejak hari dia meninggalkanku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tika. Ais, kamu tenang ya. Aku gak bisa diam kalau gak bilang ini sama kamu. Maafin aku ya. Alisku berkerut. Pesan itu tidak biasa. Jemariku gemetar saat membalas. Kenapa, Tik? Ada apa? Tidak lama panggilan masuk. Aku mengangkatnya dengan tangan yang masih memeluk bayiku. Ais, suara Tika terdengar pelan seperti seseorang yang tengah menahan tangis. Aku barusan dapat kabar dari anak-anak kantor. Mas Nando, aku langsung tegak duduk. Kenapa dengan Mas Nando? Ada apa dengan dia? Kenapa dia? Tika menarik nafas panjang sebelum menjawab. Dia sudah nikah lagi, Ais. Sudah 3 hari yang lalu di Bandung. Dunia langsung terasa bergeser dari porosnya. Apa? Suaraku gemetar. Nikah sama siapa? Diam. Beberapa detik hening yang terasa seperti seumur hidup. Sama Manda. Jawab Tika dengan pelan. Aku terdiam. Tubuhku terasa kaku. Mataku terbuka lebar seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Manda? Tanyaku lirih seperti ingin meyakinkan bahwa telingaku salah dengar. Manda yang mana, Tika? Manda yang dulu satu tim sama kamu. Manda yang dulu sering kamu bantu.
Ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Bayiku mulai menangis seolah bisa merasakan kepedihan ibunya. Tetapi aku bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku untuk menenangkannya. Suara Tika masih terdengar di telingaku. Ais, maafkan aku ya. Aku tahu kamu pasti hancur dengan ini. Aku mematikan teleponku. Dadaku terasa sesak. Nafasku tercekat. Tanganku dingin. Seluruh tubuhku seperti mati rasa. Manda, perempuan itu yang dulu sering menangis di pundakku karena kisah cintanya yang kandas. Yang dulu makan siang denganku hampir setiap hari. Yang pernah aku belikan kado kecil saat dia ulang tahun. Masih jelas teringat pembicaraan kami beberapa bulan sebelum aku menikah. Aku iri deh sama kamu, Ais, katanya sambil menyeruput kopi instan. Rumah tangga kamu itu harmonis banget. Nando juga perhatian. Kamu juga sabar. Kalian itu kayak pasangan idaman. Aku hanya tertawa waktu itu. Ya elah, Manda. Nikah itu gak seindah yang kamu lihat tahu. Tapi ya aku bersyukur sih. Rupanya rasa iri itu bukan kekaguman, tetapi benih pengkhianatan. Dia bukan ingin menjadi sepertiku. Dia ingin menggantikan aku, mengambil hidupku, mengambil suamiku. Aku membuka ponsel dengan tangan gemetar, mencari nama Manda di Instagram, dan di sanalah dengan jelas terpampang sebuah foto. Manda memakai kebaya putih berdiri di samping Mas Nando yang mengenakan jas krem. Mereka tersenyum lebar di pelaminan dengan hiasan bunga-bunga pastel di belakang mereka. Captionnya membuatku nyaris muntah. Terkadang jodoh itu datang dari arah yang tak terduga. Terima kasih ya Allah atas cinta yang akhirnya bersatu setelah diuji. Cinta yang diuji? Aku ini ujian buat mereka. Aku yang ditinggal setelah melahirkan, yang merintih sendirian sambil menyusui anak kami yang tidur dengan darah dan air susu yang bercampur tangis. Aku ini ujian. Aku berteriak. Tanganku membanting ponsel ke lantai. Layarnya retak, tapi tak lebih hancur dari hatiku. Ibuku datang tergesa-gesa dari dapur. Panik melihatku terseduh-seduh di lantai sambil memeluk bayiku yang kini juga ikut menangis. Astagfirullah, Aisyah. Kamu itu kenapa, nak? Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa menangis dan memeluk anakku semakin erat. Mereka, Bu. Mereka menikah. Dia, Mas Nando sama Manda, Bu. Wajah ibu langsung tegang. Ia terduduk di sampingku, menggenggam pundakku yang bergetar. Manda, teman kamu itu ya? Aku mengangguk pelan. Mulutku gemetar. Iya, Bu. Manda yang dulu aku belain mati-matian. Yang sering makan di rumah kita, Bu. Ibu menggeleng. Matanya juga mulai basah. Ya Allah, nak. Tega sekali mereka kepadamu, nak. Aku menatap bayi kecilku yang tertidur di dalam pelukanku. Mungkin kelelahan menangis bersamaku. Bu, suaraku pecah. Apa salahku ya, Bu? Apa aku segitu tidak berharganya sampai aku bisa dibuang dan diganti secepat itu? Ibu menarik kepalaku ke dalam pelukannya. Kamu tidak salah, Aisyah. Yang salah itu orang-orang yang buta, yang tidak tahu arti cinta, pengorbanan dan setia. Kamu itu berharga. Bahkan lebih berharga dari kamu sadari, nak. Tangisku pecah lagi. Kali ini lebih dalam, lebih sesak. Tapi di tengah lautan air mata, perlahan aku merasakan satu hal. Aku boleh dicampakkan, boleh disakiti, tapi aku akan berdiri lagi. Karena aku bukan perempuan yang lemah. Aku adalah seorang ibu. Dan mereka belum tahu bahwa dari luka ini akan lahir versi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Hari itu dunia maya menjadi medan perang baru bagiku. Aku baru saja menidurkan bayiku yang sudah mulai tersenyum kecil. Rasanya melihat wajah polosnya adalah satu-satunya obat untuk semua luka yang aku rasakan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suara notifikasi bertubi-tubi di ponselku membuatku membuka Instagram. Awal dari malapetaka yang lain. Manda ceria, kamera dengan kilat foto mereka berdua. Manda dan Mas Nando berdiri di tepi kolam renang mewah. Mas Nando memeluk pinggang Manda dari belakang. Keduanya tersenyum bahagia. Dan yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah captionnya. Akhirnya dapat laki-laki idaman. Gak kayak istrinya yang sebelumnya. Kerjaannya cuma ngeluh. Gak bisa manjain suami. Gak bisa menjaga rumah tangga. Pantesan aja ditinggalin. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Sakitnya bukan main. Ini bukan hanya sekedar luka karena ditinggalkan. Ini pengkhianatan, penindasan, dan penginjak-injakan harga diri di depan publik. Oleh perempuan yang pernah aku bantu. Oleh suamiku sendiri. Tanganku gemetar. Aku membuka kolom komentar dan seperti yang biasa aku duga. Neraka menyambutku. Istrinya yang dulu emang lemah sih. Habis lahiran aja masih bisa nolak suami. Aneh banget kan? Kasian Mas Nando. Sabar banget sampai akhirnya nikah lagi. Semangat ya Mas. Durhaka sama suami ya pantas ditinggalkan. Manda emang lebih cocok. Makanya jadi istri itu jangan sok sakit mulu. Laki-laki juga punya kebutuhan. Netizen tanpa tahu kisahku, tanpa tahu darah yang aku berikan saat melahirkan, tanpa tahu malam-malam yang penuh luka dan air susu yang bercampur dengan air mata, tanpa tahu betapa aku gemetar menahan sakit jahitan yang belum sembuh, hanya untuk menggendong anak kami yang menangis tengah malam. Dan mereka menyalahkanku. Aku meletakkan ponselku di atas meja dengan tangan gemetar. Bahuku bergetar hebat, rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian dan dilempari batu oleh orang-orang yang tidak mengenalku. Ibuku datang dari dapur membawa sepiring bubur. Tapi langkahnya terhenti saat melihat wajahku yang pucat dan air mata yang mengalir tanpa henti. Aisyah, kamu kenapa lagi, nak? Tanyanya dengan cemas, meletakkan bubur di atas meja dan menghampiriku. Aku hanya bisa menyerahkan ponsel itu ke tangannya. Ia membaca perlahan, lalu wajahnya mengeras, tangannya yang tua mengepal. Ya Allah, bisiknya lirih. Astagfirullah, sombong sekali perempuan itu, jahatnya sudah sampai tulang. Aku mengusap wajahku dengan kasar seperti ingin menghapus semua rasa malu dan sakit hati. Bu, kenapa mereka seenaknya ya? Kenapa aku yang disalahkan? Aku ini baru saja dioperasi. Baru saja melahirkan. Aku bukan robot, Bu. Tapi mereka menganggap aku istri yang gagal. Ibuku menarikku ke dalam pelukannya. Dengar ya, Aisyah. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Dan orang yang tidak tahu biasanya paling berani untuk berbicara. Tapi Bu, harga diriku diinjak-injak di depan semua orang. Aku dijadikan bahan olok-olokan. Seolah-olah aku ini wanita yang lemah yang gak bisa mengurus rumah tangga. Biarkan orang menuduhmu, nak. Mereka hanya bisa melihat dari luarnya saja. Tapi Allah tahu isi hatimu dan kamu tahu perjuanganmu. Aku menggeleng pelan. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, Bu. Rasanya sakit ini tidak akan ada habisnya. Ibuku menggenggam kedua pundakku. Kamu harus bertahan, Aisyah. Kamu bukan hanya sedang mempertahankan dirimu sendiri, tetapi kamu sedang menjadi contoh untuk anakmu nanti. Tunjukkan bahwa sekalipun diinjak-injak, dihina, dan ditinggalkan,
kamu tetap bisa berdiri dengan kepala tegak. Aku mengusap air mataku lalu menatap bayiku yang tertidur dengan tenang. Iya, Bu. Aku harus bangkit. Karena kalau aku jatuh, maka mereka akan menang. Dan aku tidak akan pernah membiarkan perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku, mencuri suamiku, lalu menghinaku sebagai istri dan ibu. Aku pikir luka yang aku tanggung sudah cukup dalam. Dihianati suami, disindir selingkuhan, dihina oleh netizen, tapi ternyata belum cukup. Luka itu masih terus digali. Kali ini oleh orang yang dulu aku anggap sebagai ibuku sendiri. Mertua perempuan parubaya yang dulu menyambutku dengan pelukan hangat di hari pernikahanku. Yang dulu memanggilku anak ibu, dengan senyuman yang penuh kebanggaan. Hari itu ia datang ke rumah bersama seorang adik iparku tanpa kabar, tanpa salam. Langsung menerobos masuk seolah rumah ini bukan rumah orang yang sedang terluka, tapi tempat sampah tempat mereka bisa meludah sesuka hatinya. Aku yang sedang mengayun bayiku di ruang tengah langsung berdiri begitu melihatnya datang. Gugup, canggung, tapi tetap berusaha sopan. Bu, sapaku pelan. Tatapannya dingin, tajam, seperti tidak pernah mengenalku. Oh, jadi begini ya kamu sekarang, ucapnya sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Berkurung aja di rumah. Gak heran sih Nando menikah lagi. Gak heran sih Nando bosan sama kamu. Aku menelan ludah, tidak percaya dengan nada suaranya. Maaf ya Bu, saya baru saja melahirkan. Luka operasi saya belum juga kering. Luka-luka? Manja banget sih kamu jadi orang. Potongnya dengan kasar. Perempuan zaman sekarang itu ngeluhnya luar biasa. Lahiran aja pakai alasan buat males-malesan. Ibu dulu lahiran Nando 7 jam normal. Gak ada istirahatnya. Habis lahiran langsung masak, mencuci pakaian, menyetrika. Aku menggigit bibir. Jemariku mengepal. Tapi aku tetap berusaha tenang. Aku bukannya malas, Bu. Tapi dokter memang meminta aku untuk istirahat karena ada komplikasi waktu operasi. Alah, alasan saja. Gak ada perempuan malas yang bisa mempertahankan rumah tangganya. Suara ibu meninggi. Makanya Nando mencari yang bisa mengurus dia. Dia lebih bisa manjain Nando. Gak kayak kamu. Aku menunduk menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata. Rasanya dadaku seperti diremas-remas. Sakit, perih, tapi aku masih mencoba bicara. Aku sudah berusaha, Bu. Aku juga menjaga dia. Aku sakit, Bu. Aku cuma butuh sedikit pengertiannya. Pengertian? Bentaknya. Perempuan yang tidak bisa kasih suami haknya gak layak untuk meminta pengertian. Kamu itu durhaka sebagai seorang istri. Dan sekarang malah bikin Nando disalahin sama netizen karena kamu itu playing victim. Aku mengangkat wajahku, menatapnya penuh luka. Aku tidak pernah playing victim, Bu. Aku cuma cerita apa adanya. Aku hanya seorang wanita yang ditinggalkan setelah melahirkan anaknya. Dia melirik bayi kecilku yang sedang tertidur. Iya, itu anak Nando. Tapi jangan pikir kamu bisa ikat dia cuma karena ada bayi. Sekarang dia sudah bahagia bersama Manda. Dan kamu harus tahu diri. Hatiku remuk. Kata-katanya seperti racun yang menyebar cepat di dalam nadiku. Manda, tanyaku lirih. Dia yang menghancurkan rumah tanggaku. Aisyah, jangan salahkan dia. Dia itu cuma isi kekosongan yang kamu tinggalkan. Kalau kamu jaga suamimu dengan baik, tidak akan ada perempuan lain yang masuk. Dunia terasa runtuh.
Bukan hanya tubuhku yang lelah, tetapi harga diriku diinjak-injak berkali-kali. Aku menatap ibu mertuaku yang dulu sering kupijat kakinya. Kuseduhkan wedang jahe, yang dulu aku panggil ibu dengan setulus hati. Ternyata cinta itu tidak pernah nyata. Yang mereka sayangi bukanlah aku, tetapi hanya posisi yang dulu kuisi sebagai istri anaknya. Dengan suara lirih, aku berkata, "Kalau memang aku begitu hina di mata ibu, aku minta maaf. Tapi tolong jangan hina aku di depan anakku. Dia tidak pantas tumbuh dengan cerita bahwa ibunya tidak berguna." Dia mendengus lalu berdiri. "Anak kamu itu gak akan ingat apa-apa. Tapi Nando, dia akan terus mengingat kalau kamu itu istri yang gagal." Mereka pergi meninggalkan pintu yang terbuka dan udara dingin yang menusuk tulang. Aku terduduk memeluk bayi kecilku dengan erat, menangis dalam diam. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku terlalu kuat untuk membalas. Dalam hati aku berjanji, suatu hari nanti, semua orang yang menghinaku akan menyaksikan bahwa perempuan yang mereka sebut gagal adalah perempuan yang bangkit dengan cara yang paling terhormat. Bangkit itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semanis kata-kata motivasi di media sosial. Tapi aku tahu kalau aku terus terpuruk, aku akan hancur dan anakku akan ikut tenggelam bersamaku. Malam-malam panjang aku lalui dengan air mata. Tapi pagi harinya, aku harus tersenyum demi anakku. Setiap kali kulihat wajah mungil itu, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Hari pertama aku mulai bukan dengan rencana besar, bukan dengan bisnis rapi atau strategi marketing, tapi dengan satu loyang brownies kuku sederhana, hasil resep turun-temurun dari ibuku. "Bu, kalau aku mencoba jual kue, kira-kira bisa laku nggak ya?" Tanyaku suatu malam saat kami duduk di dapur sempit. Ibuku menatapku, senyumnya lembut. "Bisa, Nak. Bukan soal bisa atau tidak, tapi soal berani atau tidak berani." Malam itu juga aku mulai mengocok adonan dengan tanganku sendiri, sambil menggendong bayiku di gendongan depan. Peluh bercucuran, badanku masih sering nyeri, apalagi saat membungkuk atau berdiri terlalu lama. Tapi aku abaikan semua itu. Luka boleh belum kering, tetapi semangatku harus hidup. Keesokan harinya, aku menjual 12 potong kecil di grup WhatsApp komplek dan beberapa kenalan lama. Kukirimkan satu persatu pakai ojek online dibungkus plastik sederhana. Hari pertama laku 4 potong, hari kedua 8 potong, hari ketiga aku kehabisan bahan karena yang pesan sudah 2 loyang penuh. Lalu tanpa kusangka, seorang teman SMA yang pernah menjadi pelanggan pertamaku mengunggah video ke TikTok. Ia bercerita dengan latar lagu yang sendu, menampilkan potongan kueku dan cerita singkat tentangku. Wanita yang ditinggalkan suaminya setelah melahirkan, dan sekarang bangkit menjual kue demi anaknya. Video itu viral, komentar demi komentar berdatangan. "Kok jadi aku yang nangis ya? Kuat banget sih mbaknya. Respek, mau order kuenya dong. Istri kayak begini yang seharusnya dihargai bukan ditinggalkan." Followerku melonjak, pesanan datang dari berbagai kota, bahkan ada yang meminta dikirimkan ke luar pulau. Teman-teman mulai membantu share, beberapa akun kuliner mulai mereview kueku. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena aku sakit atau kecewa, tetapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dilihat bukan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang. Satu malam saat aku menyiapkan adonan, ibuku datang sambil mengusap rambutku yang basah oleh keringat. "Kamu hebat, Aisyah. Ibu bangga padamu," ucapnya pelan. Aku menoleh, tersenyum kecil. "Belum, Bu. Aku belum hebat. Tapi aku tidak akan berhenti.
Aku mau buktikan kalau aku bisa hidup bahkan setelah dihancurkan. Kupandangi wajah bayiku yang tertidur di sudut ruangan. Senyumnya kecil, tenang, seolah berkata, "Ibu, kamu sudah cukup kuat. Aku bangga punya ibu sepertimu." Dan malam itu, di antara aroma coklat dan uap loyang yang baru saja matang, aku tahu ini adalah awal dari kebangkitan seorang ibu yang pernah dihina di dunia. Tetapi memilih untuk berdiri, bukan membalas. Kehidupan baru yang aku perjuangkan seolah tidak pernah mengenal kata istirahat. Tubuhku masih terasa seperti serpihan, lelah, remuk, dan tidak utuh lagi. Namun dunia terus berputar dan aku tidak punya pilihan selain mengikuti alurnya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dengan rasa sakit yang semakin membesar. Tapi aku tetap melangkah. Setiap malam aku terjaga menyiapkan pesanan kue untuk para pelanggan, yang semakin bertambah. Setiap pagi aku terbangun memulai kembali rutinitas dengan senyuman yang kusembunyikan rapat-rapat. Bagaimana bisa aku menampakkan kelemahan di depan dunia? Kalau aku tidak bisa bertahan, siapa yang akan menjaga anakku? Tapi tubuhku mulai memberontak. Ada rasa sakit yang tidak kunjung hilang, yang tidak bisa kusembunyikan lagi. Setiap kali aku membungkuk untuk menyelesaikan pekerjaanku, ada rasa perih yang menembus tubuhku seperti ada pisau yang terpendam dalam perutku. Setiap kali aku melangkah, terasa seperti ada sesuatu yang merobek dari dalam. Tapi aku menahannya, tidak ingin mengakuinya. Suatu malam, setelah mengantarkan pesanan terakhir, aku merasakan semakin lemah. Aku mencoba berjalan menuju kamar. Namun tubuhku seperti kehilangan tenaga. Nafasku tersengal dan semuanya berputar. Aku jatuh ke lantai dapur dengan suara gedoran yang mengejutkan. Kue yang baru saja aku tata di atas meja terjatuh berserakan. Seakan ikut merayakan kehancuranku. Aduh! Suaraku keluar terbata-bata. Tubuhku tergeletak di lantai. Perutku terasa nyeri luar biasa. Aku meraih perutku, mencoba meredakan sakit yang terus menderah. Tetapi tubuhku tidak bisa diajak kompromi lagi. Aku tahu kalau aku terus begini, aku tidak akan pernah bertahan lama. Saat aku berbaring di lantai, bayiku yang biasanya tertidur dengan damai mulai terbangun. Tangisan kecilnya menggetarkan hatiku. Aku ingin sekali bisa berdiri, menggendongnya, menyusuinya, seperti ibu-ibu lainnya. Tapi tubuhku tidak mengizinkan. Rasa sakit itu terlalu besar. Aku merasa sangat tidak berdaya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku memanggil ibuku. "Ibu, ibu, tolong bu." Ibuku datang dalam hitungan detik. Dia menemukan aku terjatuh di lantai. Wajahku pucat dan tubuhku gemetar karena rasa sakit yang semakin parah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangkatku, membawaku ke tempat tidur, dan memanggil dokter. Hatinya pasti hancur melihat anaknya terjatuh seperti ini. "Apa yang kamu lakukan, Nak? Kenapa tidak bilang kalau kamu itu sakit?" ujar ibuku dengan suara penuh ketakutan. Matanya berkaca-kaca, menggenggam tanganku dengan erat. Aku tersenyum pahit, meskipun perasaan sakit yang aku rasakan hampir memecahkanku. Aku tidak mau bikin ibu khawatir. Aku cuma nggak mau jatuh lagi, Bu. Air mataku menetes. Rasanya sakit ini bukan hanya fisik, tetapi lebih pada ketakutanku kehilangan apa yang sudah aku perjuangkan. Apakah aku cukup kuat untuk terus berjuang? Apakah aku bisa bangkit dari kehancuran ini? Ibuku menatap dalam-dalam, seolah berusaha mencari kekuatan dalam mataku. "Nak, kamu tidak harus tanggung semua ini sendirian. Kalau kamu jatuh, ibu ada di sini. Kalau kamu lelah,
Ibu siap untuk membantu. Jangan pernah merasa bahwa kamu itu harus selalu kuat. Kamu itu anak ibu, nak, dan ibu akan selalu ada untukmu. Aku meremas tangan ibuku, berusaha menyembunyikan air mata yang semakin deras. Tapi kalau aku lemah, aku takut aku tidak bisa mengurus anakku. Aku takut dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Ibuku mengusap kepalaku dengan lembut. Aisyah, kamu sudah berjuang sekuat tenaga, tapi kamu tidak harus terus berjalan sendirian. Jangan takut untuk beristirahat, nak. Jangan takut untuk menerima bantuan. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang semakin membanjiri. Tapi aku tidak bisa menyerah, Bu. Aku harus terus berusaha. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melihat dia tumbuh tanpa ibu yang kuat. Ibuku menatapku dengan tatapan yang penuh kasih sayang dan akhirnya berkata dengan suara penuh kelembutan. Nak, menjadi kuat itu bukan berarti kamu harus menahan segala beban sendiri. Kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kamu tahu kapan saatnya untuk berhenti, untuk beristirahat, dan untuk menerima cinta dari orang-orang yang di sekitarmu. Aku menunduk berusaha meresapi kata-katanya. Mungkin aku memang terlalu keras pada diriku sendiri. Aku mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerima kenyataan bahwa aku juga butuh orang lain, bahwa aku tidak bisa berdiri sendiri. Dengan perlahan aku menganggukkan kepalaku, meski aku pun masih merasa takut. Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku berhenti, aku akan kehilangan semuanya. Ibuku menggenggam tanganku dengan lebih erat. Tidak, nak. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Kamu hanya akan mendapatkan lebih banyak cinta dan kekuatan. Setelah beberapa lama, aku akhirnya tertidur di samping ibuku dengan tubuh yang masih terasa lelah dan sakit. Tetapi hatiku mulai merasa lebih ringan. Seolah aku mulai memahami bahwa kekuatan bukan hanya tentang terus berjuang, tetapi juga tentang menerima dan memberi ruang untuk diri sendiri. Aku baru saja menenangkan diri setelah beberapa hari yang penuh dengan tekanan. Kue-kue yang aku jual semakin laris. Pesanan berdatangan dari berbagai tempat. Dunia mulai melihatku kembali, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan dan terluka, tetapi sebagai perempuan yang berjuang, yang memutuskan untuk bangkit, namun tidak ada yang bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku duduk di meja dapur menatap layar ponselku yang tiba-tiba menyala. Ada pesan yang masuk. Aku tidak perlu melihat nama pengirimnya, karena aku sudah tahu. Itu adalah pesan dari dia, mantan suamiku. Pesan pertama datang tanpa basa-basi. Drama banget sih hidupmu. Gak ada aku liting, hanya 5 kata, tetapi rasanya seperti palu godam yang menghancurkan hatiku. Aku membaca ulang kalimat itu, mencoba mencerna, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan menyelimutiku. Apa yang sebenarnya dia harapkan dariku? Aku terdiam, suaranya meskipun hanya tertuliskan di layar, seakan bergaung dalam pikiranku. Aku mencoba untuk tidak terjerat dalam kata-kata yang penuh dengan kebencian itu. Tetapi tetap saja, ada perasaan terluka yang menyusup di antara setiap kalimat yang tertulis. Gak ada aku, lu nothing. Kalimat itu berputar-putar dalam benakku, seolah-olah segala sesuatu yang aku lakukan selama ini tidak berarti tanpa kehadirannya. Seolah-olah keberadaanku tidak pernah dihargai. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Apakah ini semua benar? Apakah hidupku selama ini benar-benar kosong tanpa dia? Kalau memang begitu, mengapa aku masih bisa berdiri sekarang? Mengapa aku bisa terus berjuang untuk anakku, untuk diriku sendiri? Namun walaupun aku berusaha keras untuk tidak meresapi kata-katanya, ada rasa sakit yang tidak bisa aku hindari. Ada luka yang dalam,
Meskipun aku sudah mencoba untuk sembuh, dia masih memiliki kekuatan untuk menggoreskan luka baru di hatiku. Hanya dengan beberapa kata, aku menatap layar ponselku dan tanpa sadar air mataku mulai menetes. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Seharusnya aku membalas dengan kemarahan atau cukup diam dan membiarkan waktu yang berbicara. Aku tahu dalam hati bahwa jawaban yang tepat bukanlah membalas dengan kebencian, bukan dengan merendahkan, bukan dengan menanggapi tuduhannya. Itu hanya akan menguatkan segala keburukan yang sudah terjadi di antara kami. Yang aku butuhkan sekarang adalah kedamaian. Diamku adalah kekuatanku. Aku menundukkan kepalaku sejenak, dan saat aku membuka mata kembali, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan membalas pesannya. Diamku adalah kemenangan. Tiba-tiba sebuah pesan masuk lagi. Kali ini lebih panjang dan lebih tajam. Gak perlu mencari perhatian. Kamu pikir orang akan peduli sama kamu? Kamu itu cuma punya anak, tapi itu juga gak cukup membuat orang jadi perhatian. Kamu itu gak ada artinya tanpa aku. Hati ini kembali terasa sesak, tapi aku tidak membalasnya. Sebaliknya, aku malah tersenyum, bukan karena aku bahagia, tetapi karena kekuatan yang mulai aku temukan dalam diamku. Aku menggenggam ponselku dengan erat, lalu menaruhnya di atas meja. Air mataku yang sempat mengalir kini berhenti. Aku tahu bahwa diamku adalah bukti bahwa aku sudah melepaskan semua kebencian itu. Aku tidak membutuhkan pengakuannya. Aku hanya membutuhkan diriku sendiri untuk terus maju. Pada akhirnya aku paham, kata-kata itu hanyalah cermin dari ketakutanku. Ketakutan akan aku yang mulai bangkit. Ketakutan bahwa aku bisa hidup tanpa dirinya. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa aku raih. Dia tidak lagi punya kontrol atas hidupku. Lalu aku mengangkat telepon dan memanggil ibuku. Bu, aku baik-baik saja. Aku tahu harus bagaimana sekarang. Ibuku di ujung telepon terdengar terkejut. Aisyah, kamu yakin kamu tidak perlu balesan? Dia nggak pantas untuk mendapatkan perhatianmu. Aku tersenyum kecil meskipun ibuku tidak bisa melihatnya. Aku tidak akan membalasnya, Bu. Aku cuma butuh diam. Diam itu lebih kuat daripada balas dendam. Aku cuma butuh diam dan membiarkan waktu yang akan menjawab. Ibuku tertawa pelan. Benar itu, Nak. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Aku duduk di sana dengan bayiku yang tertidur di pelukanku, sambil menatap langit yang mulai gelap. Aku tidak lagi ingin dibelenggu oleh masa lalu. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mantan suamiku hanyalah suara kosong yang tidak memiliki kuasa atas hidupku lagi. Aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk menulis kemenangan dengan tindakanku, bukan dengan kata-kata. Dan aku tahu, semakin aku diam, semakin banyak orang yang akan melihat siapa aku yang sebenarnya. Aku bukan nothing. Aku adalah ibu yang kuat. Ternyata karma itu datang dengan cara yang tidak terduga. Aku sedang duduk di ruang tamu menatap layar ponselku yang kembali menyala. Kali ini bukan dari mantan suamiku, tetapi dari Manda, wanita yang dulu dengan bangga menjadi istri baru suamiku. Manda yang dulu terlihat sempurna dengan senyuman lebar di setiap foto bersama suamiku. Sekarang malah menulis status yang terasa seperti teriakan kesakitan. Dengan kalimat yang penuh ketidakberdayaan, dia menulis, "Kenapa semua beban rumah tangga di aku?" Aku membacanya berulang kali. Ada rasa lega yang aneh bercampur aduk dengan rasa iba. Manda yang dulu selalu berlagak bahagia, yang menganggap dirinya lebih baik dariku, kini mulai merasakan kenyataan pahit yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dulu dia yang sering membandingkan rumah tanggaku yang seakan penuh dengan drama dan kekacauan. Kini dia sendiri yang terjebak dalam kenyataan yang tidak semanis yang dia bayangkan. Tidak lama setelah status itu,
Aku menerima pesan darinya. Manda tidak lagi menulis kata-kata itu di status WhatsApp tanpa alasan. Dia merasa perlu berbicara lebih dalam, membuka luka lama yang ternyata belum sembuh. Pesan itu masuk, dan Manda nampaknya tidak peduli lagi pada batasan yang ada di antara kami. Aisyah, aku salah. Aku pikir ini semua akan berbeda. Aku pikir bisa lebih bahagia. Tapi ternyata semuanya cuma lebih rumit. Dia tidak sehangat dulu. Nafkah juga jarang dikasih. Pulang malam terus. Sering keluar kota tanpa kabar. Tulisnya dengan kalimat yang penuh kebingungan dan kekecewaan. Aku membacanya dengan hati yang campur aduk. Ada rasa kasihan yang muncul, namun juga rasa yang sulit aku ungkapkan. Aku merasa seakan karma sedang bekerja dengan sempurna. Apakah ini yang dulu dia anggap sebagai pengorbanan yang patut dirayakan? Aku yang dulu disakiti dan dihianati, kini justru melihat dirinya yang merasa terperangkap dalam kenyataan yang sama. Dia yang dulu meremehkan rumah tanggaku dan mengejekku dengan senyuman kemenangan, kini merasakan pahitnya pengkhianatan yang sama. Tapi kali ini dia tidak bisa lagi menyalahkan orang lain, sebab dialah yang memilih jalan itu. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus merasakan terjebak dalam kebingungan dan penyesalan. Meski ada rasa sakit, meski aku merasa harus menjaga jarak, aku tetap membalas pesannya dengan hati yang penuh kemenangan. Aku tahu perasaanmu, Manda. Mungkin dulu aku juga pernah merasakan seperti itu. Tapi inilah kenyataannya, dan kita semua harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Kamu yang memilih jalan ini. Tapi kalau kamu membutuhkan tempat untuk bicara, aku ada di sini. Aku membiarkan diriku merasa sedikit lebih lega setelah menulis pesan itu. Aku tidak ingin jatuh ke dalam perangkap emosi yang membuatku semakin terjerat dengan masa lalu. Ini bukan waktunya untuk membalas dendam atau merendahkan. Ini adalah waktuku untuk terus berdiri dengan teguh, untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik daripada sekedar wanita yang pernah dipermainkan oleh suamiku. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kekacauan yang Manda rasakan. Tidak ada lagi yang bisa aku bantu. Ini adalah jalan yang dia pilih. Dan sekarang, seperti yang aku alami dulu, dia harus menghadapinya sendiri. Beberapa jam kemudian, status WhatsApp Manda berubah. Dia menulis lagi, tetapi kali ini ada keputusasaan yang lebih dalam. Karma itu nggak salah. Aku yang salah memilih. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Melihat status itu, aku merasa tercekik oleh campuran perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Ada rasa sakit yang timbul, tapi lebih pada kenyataan bahwa aku pernah menjadi Manda, menjadi wanita yang merasa semua masalah hidupku datang oleh orang lain. Aku pernah menjadi orang yang berlarut-larut dalam kebohongan tentang kebahagiaan, meskipun dalam kenyataannya semuanya hancur. Aku tahu betul apa yang dia rasakan, tetapi aku juga tahu bahwa Manda harus belajar untuk menerima dan bertanggung jawab atas pilihannya. Aku menatap layar ponselku, berpikir sejenak. Pada akhirnya karma itu tidak pernah datang terlambat. Semua pilihan yang kita buat, entah baik atau buruk, akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Tapi di luar itu semua, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku sudah kuat, lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak ingin terjerat dalam permainan itu lagi. Aku akan terus maju, meskipun Manda, mantan suamiku, dan segalanya yang pernah merobek hatiku, kini hanyalah bayangan dari masa laluku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah begitu cepat. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan usaha kecil-kecilan, menjual kue buatan tangan dari rumah dengan modal seadanya, ada sesuatu yang akhirnya membuat hidupku berputar ke arah yang berbeda. Pagi itu dimulai seperti hari biasa.
Aku sedang menyiapkan pesanan untuk pelanggan setia yang sudah beberapa kali memesan kue dari toko online kecilku. Menyusun kue-kue kecil dengan penuh rasa cinta. Namun tanpa aku duga, sebuah pesan masuk yang akan mengubah segalanya. Selamat pagi, saya Aryo, pengusaha kuliner dari Jakarta. Saya ingin memesan 500 box kue untuk acara amal yang kami adakan bulan depan. Saya sudah mendengar banyak hal baik tentang kue-kue buatan Anda, dan kami ingin berkolaborasi untuk acara besar ini. Aku tidak bisa mempercayai mataku. 500 box, itu jumlahnya yang jauh lebih banyak dari yang pernah aku buat dalam semalam. Selama ini aku terbiasa dengan pesanan yang sedikit. 1 loyang, 2 loyang. Tapi ini kesempatan besar. Aku memandangi layar ponselku, tidak tahu harus berkata apa selain, "Ya Allah." Dalam hitungan detik aku membalas pesan itu. Keputusan yang aku ambil saat itu, meskipun penuh dengan rasa takut, akhirnya menjadi keputusan yang membuka pintu keberuntungan. Aku menerima tawaran itu meskipun dalam hatiku aku merasa takut. Takut gagal, takut aku tidak bisa memenuhi ekspektasi yang tinggi. Hari-hari selanjutnya menjadi hari-hari yang penuh dengan persiapan. Aku bekerja siang dan malam, memanfaatkan setiap detik untuk menyiapkan kue-kue terbaik yang pernah aku buat. Ada rasa terharu yang tidak bisa aku jelaskan. Melihat betapa kerasnya aku bekerja, meskipun tidak ada orang yang benar-benar tahu betapa dalam luka yang aku bawa. Pada hari acara, aku dan tim kecilku yang terdiri dari ibuku dan beberapa teman yang membantuku mengantar 500 box kue ke lokasi. Aku tidak pernah merasa begitu cemas dan bersemangat sekaligus. Ketika aku tiba di tempat acara, suasana ramai dengan orang-orang terkenal dan pengusaha besar. Semuanya nampak sibuk berbicara. Namun aku hanya diam di sudut, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik senyuman yang sudah aku latih sebaik mungkin. Tapi saat Aryo, pengusaha kuliner yang menghubungiku, menyambutku dengan senyuman lebar, aku tahu ini adalah langkah pertama untuk menuju dunia yang lebih besar. "Aisyah, kamu itu luar biasa. Semua orang sangat suka dengan kue-kue ini. Kamu harus mulai berpikir lebih besar," katanya dengan nada antusias. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, hanya ingin bertahan. Tapi mungkin hidupku memang sedang dipersiapkan untuk lebih dari sekedar bertahan. Mungkin ini adalah saatnya untuk benar-benar hidup. Hari itu, setelah mencari amal selesai, tawaran demi tawaran datang. Aku diundang untuk tampil di acara TV lokal berbicara tentang perjalanan hidupku dan bagaimana aku membangun usaha ini dari nol. Beberapa podcast besar juga menghubungiku menginginkan ceritaku untuk menjadi bagian dari konten mereka. Dunia yang dulu terasa sepi dan penuh dengan kesulitan, kini membuka pintunya lebar-lebar untukku. Namun di tengah segala perhatian yang datang, ada satu hal yang tidak bisa aku lepaskan. Perasaan bangga yang tidak terucap, karena akhirnya aku bisa membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekedar istri yang dihianati. Aku lebih dari sekedar perempuan yang terluka. Aku adalah Aisyah, seorang ibu yang kuat, seorang pengusaha yang kini mulai menciptakan namanya di dunia yang lebih luas. Saat aku duduk di depan kamera untuk pertama kalinya berbicara tentang perjuanganku, aku tidak bisa menahan senyuman. Aku teringat kepada semua air mata, pada semua malam-malam tanpa tidur, pada semua rasa sakit yang aku alami. Semua itu kini terasa seperti batu-batu yang membentuk jalan yang lebih terang. Jangan pernah takut untuk memulai dari bawah, kataku dalam podcast yang disiarkan secara langsung. Karena hanya dengan memulai kita bisa menemukan siapa kita sebenarnya. Begitu acara selesai, aku duduk di kursi merenung sejenak. Ada rasa syukur yang luar biasa mengalir dalam hatiku. Aku tidak menyangka dari kue-kue sederhana yang aku buat dengan tanganku sendiri, aku bisa mencapai titik ini. Tawaran baru ini,
Kesempatan baru ini adalah jawaban atas semua perjuanganku. Aku merasa aku mulai menemukan diriku sendiri lagi. Malam itu terasa sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir di luar jendela, membawa sedikit udara sejuk ke dalam ruangan yang mulai gelap. Aku duduk di sofa menatap layar ponselku. Begitu banyak pesan yang masuk dari teman-teman yang mengucapkan selamat atas keberhasilanku. Atau bahkan tawaran-tawaran baru yang datang satu persatu. Namun di antara semua itu, ada satu pesan yang mengganggu pikiranku. Kita bisa ngobrol enggak? Aku kangen sama anak kita. Pesan itu dari mantan suamiku. Aku terdiam beberapa detik, menatap kalimat itu. Terasa seperti ada yang menyayat hatiku. Kangen anak. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, mencoba mencari makna di balik kata-kata yang tertulis. Sungguh aku tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa marah, kecewa, namun di sisi lain ada juga perasaan yang lebih dalam. Kesedihan. Dia kangen anaknya. Apa benar itu yang dia inginkan? Atau ini hanya cara halusnya untuk kembali masuk ke dalam kehidupanku? Berharap bisa merasakan kenyamanan yang dulu dia nikmati tanpa rasa tanggung jawab. Setelah semua yang dia lakukan, setelah keputusan-keputusan yang menghancurkan, sekarang dia datang dengan permohonan yang begitu sederhana. Seolah-olah apa yang telah dia lakukan tidak pernah terjadi. Aku tahu lebih dari apapun, bukan anak yang dia rindukan, tetapi hidup nyaman yang dulu dia buang begitu saja. Hidup tanpa tanggung jawab, tanpa beban, hidup dengan segala kenyamanan yang tidak pernah dia syukuri. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan amarah yang meronta. Dia ingin ngobrol. Mengapa harus sekarang? Mengapa baru setelah dia melihat aku mulai bangkit? Baru setelah aku menemukan jalanku sendiri. Dia merasa kangen. Aku tahu apa yang dia ingin sampaikan. Dia tidak meminta maaf atas segala pengkhianatan yang dia lakukan. Dia tidak menyesali perbuatannya yang telah merusak rumah tangga kami. Dia hanya ingin tahu apakah ada kesempatan bagi dirinya untuk kembali menikmati hidup yang dulu dia anggap biasa. Tetapi aku, Aisyah yang sekarang, sudah berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang takut menghadapi kenyataan. Aku sudah belajar banyak hal, dan satu hal yang aku pelajari adalah aku tidak akan kembali lagi ke masa lalu yang penuh luka. Pesan itu terus menyala di layar ponselku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatiku yang mulai bergejolak. Aku ingin membalasnya, ingin mengatakan banyak hal, tetapi aku tahu bahwa diamku adalah jawabanku. Diamku adalah keputusan yang lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa aku ucapkan. Aku meletakkan ponselku di atas meja, menutup mataku sejenak, membiarkan hatiku yang terluka untuk merasakan sedikit lebih tenang. Tidak ada alasan bagiku untuk membuka pintu lama yang sudah aku tutup rapat-rapat. Apa yang dia inginkan sekarang? Apa yang bisa dia beri? Setelah semuanya hancur berkeping-keping, apa dia tidak tahu bahwa sudah cukup banyak waktu yang aku habiskan untuk mencoba memahami dirinya, dan sekarang aku sudah cukup kuat untuk tidak membutuhkannya lagi. Satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang terperangkap dalam kenangan buruk. Aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh orang yang tidak pernah menghargai diriku. Aku berhak untuk lebih dari itu. Aku berhak untuk hidup dengan damai, tanpa kebohongan dan pengkhianatan yang pernah dia bawa. Hidupku yang terasa sedikit lebih tenang setelah semua yang terjadi kembali terguncang. Ketika aku sedang sibuk dengan pekerjaan dan merawat anakku, aku mendengar kabar yang datang begitu cepat seperti badai yang menghancurkan segala ketenangan yang aku bangun. Manda tiba-tiba membuat laporan ke polisi. Dia mengeklaim bahwa mantan suamiku telah memaksanya untuk berhubungan dan menamparnya ketika dia menolak. Dalam laporan itu, Manda menggambarkan dirinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Semuanya terasa seperti deja vu.
sebuah kenyataan pahit yang tidak pernah aku duga. Manda menggugat cerai setelah semua yang dia lakukan, setelah menjadi pelakor dalam rumah tanggaku. Kini dia merasa bahwa hidupnya tidak seindah yang dia bayangkan. Keputusan itu datang tidak lama setelah mantan suamiku terlibat dalam skandal besar yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Kabar itu datang begitu mendalam, seakan-akan karma sedang bekerja dengan cara yang lebih dari sekedar memberi pelajaran. Dia yang dulu merasa lebih hebat, merasa bahwa dia lebih baik tanpa aku, merasa bahwa dia bisa mendapatkan apa saja, sekarang dipecat dari pekerjaannya, tinggal menumpang di rumah ibunya yang dulu menghinaku. Aku hanya bisa tersenyum dalam hati. Kehidupan memang punya cara untuk memberikan pelajaran meskipun tidak selalu mudah untuk diterima. Sementara itu, Manda yang dulu merasa dia telah menemukan jalan kebahagiaannya, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada sebuah hubungan. Yang dibangun di atas pengkhianatan. Tahun telah berlalu sejak hari-hari yang penuh luka dan kekecewaan itu. Tahun yang telah mengubah segalanya. Hidupku yang dulu penuh dengan tangisan, pengkhianatan, dan rasa sakit, kini terasa begitu penuh dengan kedamaian. Aku telah menemukan kembali diriku, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Suatu hari aku menerima undangan untuk menjadi pembicara di seminar tentang perempuan yang tangguh. Aku tidak pernah membayangkan akan ada kesempatan seperti ini dalam hidupku untuk berbicara di depan orang banyak dan berbagi kisah tentang bagaimana aku bertahan dan bangkit dari segala cobaan yang menghancurkan. Aku merasa bangga, tetapi lebih dari itu, aku merasa terhormat. Aku melangkah ke panggung, dan aku merasa setiap langkahku lebih ringan dari yang pernah aku bayangkan. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kisah tentang perjalanan panjang yang telah membawa aku ke titik ini. Aku berbicara tentang bagaimana aku bertahan, bagaimana aku belajar untuk tidak menyerah. Bahkan ketika hidup mencoba untuk merenggut segalanya dariku, aku berbicara tentang kekuatan yang kita semua miliki, tentang bagaimana kita sebagai perempuan bisa bangkit dari setiap kehancuran yang datang. Di tengah ceramah itu, aku tidak bisa menahan pandanganku dari Manda di sana. Dia duduk terdiam, terperangkap dalam pikirannya sendiri, mungkin menyadari betapa salahnya dia dahulu. Setelah acara selesai, aku merasa tenang. Aku menatap ke sekitar kerumunan yang perlahan mulai menghilang. Aku melangkah keluar dari ruangan seminar menuju parkiran. Ketika aku melihat seorang sosok yang aku kenal berdiri di sana. Mantan suamiku. Dia berdiri sendirian, menunggu dengan tatapan kosong seperti seseorang yang sedang mencari jawaban yang tidak pernah dia temukan. Dia mendekatiku. Lalu dengan suara yang penuh keraguan, dia berkata, "Bisakah kita mulai dari awal?" Aku menatapnya, mencoba mencari secercah rasa penyesalan di wajahnya, tapi tidak ada yang berubah. Aku tidak terburu-buru menjawab. Aku hanya tersenyum, lalu aku berkata dengan tegas, namun lembut, "Luka yang dulu kamu berikan sudah tidak sakit, tapi bekasnya akan selalu jadi pengingat. Terima kasih sudah pergi." Kata-kataku bukan untuk menyakiti, bukan untuk mengungkit lagi semuanya, tetapi lebih sebagai sebuah penutup yang memang sudah lama aku butuhkan. Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya dan berjalan menuju mobil. Aku merasa lebih ringan, lebih bahagia karena aku tahu aku dan anakku yang disia-siakan sudah melewati semuanya.
dan sekarang kami punya masa depan yang lebih baik untuk dijalani. Tamat.